Nanti ya, kita tunggu 5 menit lagi. Baik Pak, saya sudah sampaikan ke anak-anak juga suruh pada masuk. Siap. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas di situ? Jelas Pak. Oke, siap. Bentar ya. Gimana di modul kemarin? Udah dicobain? Belum. Mbak Dinda, gimana kabarnya? Iya Pak, baru dibaca-baca doang, soalnya laptopnya lagi rusak. Ya, sayang banget. Iya, Nanti buat UAS gimana? Kita minggu depan UAS loh. ada sih paling laptop Abi, ayah. Oh, gitu. Iya. Untuk hari ini kita sesuai dengan kesepakatan yang kemarin udah buat ya. Jadi hari Kamis ini yang harusnya kita satu SKS sampai jam 17.40 kita buat 2 SKS karena kan saya masih punya utang 1 SKS ya untuk pelajaran. Jadi hari Kamis ini pertemuan terakhir kita sampai jam 16:20. Nah, cuman untuk teknis pelaksanaannya nanti kita padatkan jadi sampai jam 16:10. Nah, 10 menitnya bisa digunakan untuk maghrib. Jadi kita tidak jeda waktu dulu untuk maghrib. Setuju ya? Jadi biar cepat beres. Nah, udah gitu di jam 6 nanti
Di jam 6 kita akan bahas mengenai teknis pelaksanaan UAS. Jadi untuk UASnya agak berbeda ya dengan UTS yang kemarin. Cuma masalahnya ini udah pada latihan belum materi-materi yang udah dikasih? Soalnya kalau misalkan belum pada latihan, nggak rajin ngulik, kayaknya agak sulit nih buat UAS nih. Jadi hari ini kita sambil review-review materi-materi yang sebelumnya, materi yang ditanyakan, mulai dari cara penggunaan instalasi sampai cara penggunaan, sampai ngodingnya. So kalau misalnya tanyain gitu. Dan untuk pertemuan hari ini juga nanti akan saya tambahkan untuk masalah report ya, jadi mesti di report. Masih menyambung di pertemuan yang di hari Rabu, modul 14. Kemarin kita bikin report hanya satu buah master data dalam artian, jadi cuma master recordnya aja yang kita tampilkan. Nanti untuk pertemuan kali ini saya akan menambahkan satu buah satu buah tabel baru, yang mana tabel itu nanti akan berperan sebagai tabel detail ya, tabel detail dari penjualan. Nah, ini saya kasih gambarannya dulu, saya sharing screen dulu. Terlihat sharing screen-nya? Sharing screen-nya sudah terlihat di situ? Terlihat. Oke. Nah, ini yang saya buka. Yang saya buka sekarang ini aplikasi untuk administrator database ya. Atau biasa yang dikenal ya, kalau misalkan kalian menginstalkan Exam ya. Exam itu kan terdiri dari banyak tuh. Isinya ada database-nya MySQL, kemudian bisa sebagai server lokal gitu kan, lokal server ya, menggunakan Apache-nya. Kemudian di dalam Exam juga itu sudah ada administrator database-nya, yaitu PHP MyAdmin gitu kan. Kalau misalnya PHP MyAdmin kan nanti bentuk keluarnya kan seperti ini, localhost/php MyAdmin. Udah dibuka belum ya? Coba saya buka Exam dulu. Oh, sudah. Nah, kalau mau menggunakan PHP MyAdmin, diperhatikan ini modul Apache-nya harus start dia, harus running dia. Kalau misalnya modul Apache-nya tidak running, nanti nggak bisa buka PHP MyAdmin, karena PHP MyAdmin itu dia under web. Nah, dia ngerunningnya di localhost. Nah, makanya ini harus di start dulu, harus di running dulu untuk modul Apache-nya, biar kita bisa buka PHP MyAdmin. Tapi tanpa menggunakan PHP MyAdmin pun kita bisa menggunakan software untuk mengolah database. Itu udah saya sharing di pertemuan yang berapa ya, itu udah lumayan lama. Itu menggunakan SQLiO yang gambar lumba-lumba. Nah, SQLiO ini lebih simpel cara penggunaannya. Saya udah share untuk softwarenya, bisa kalian download dan install. Nah, ini kita udah punya satu buah database yang namanya database itu adalah latihan ya. Database latihan. Ya, di dalam database latihan ini ada beberapa tabel, yaitu tabel mahasiswa yang udah pernah kita praktekkan. Nah, ini tabel datanya, ini adalah isi dari tabel mahasiswa ya, record dari tabel mahasiswa. Kemudian tabel penjualan, nah ini adalah recordnya ya. Ini kalau nggak salah tabel mahasiswa ini ada di pertemuan ke berapa? 11 atau 12 ya, lupa saya itu. Nah, kalau penjualan ini ada di pertemuan 13 ya, pada saat kita membahas mengenai chart. Kita belajar membuat grafik. Nah, kalau sekarang ini kita tambahkan satu buah tabel lagi yang namanya itu adalah tabel penjualan detail. Yang mana tabel penjualan detail ini merupakan isi detailnya dari tabel penjualan yang ada di sini. Jadi tabel penjualan ini bertindak sebagai master. Bisa dilihat. Nah, kalau misalkan kan udah dapat mata kuliah
apa namanya itu pemrograman basis data ya, kalau nggak salah ya kemarin udah disebutkan. Jadi udah nggak asing lagi dengan bentuk tabel master detail. Contohnya seperti ini. Di sini saya punya satu buah tabel penjualan yang bertindak sebagai tabel master, yang mana isinya itu adalah ID, brand, kemudian bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, lalu di sini ID-nya itu dia auto increment ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kita lihat ID 1 brand Toyota. Nah, di dalam detailnya, di sini detailnya. Nah, di sini kan ada ID penjualan. Nah, ID penjualan ini dia akan nge-refer ke tabel ID yang ada di tabel penjualan. Gitu loh. Nah, ini ID penjualannya 1. Nah, berarti maksudnya itu ID penjualan 1 ini berarti dia brandnya brand Toyota ya. Nah, di sini ada varian. Nah, varian, kemudian di sini ada tabel detail dari penjualan bulan tersebut. Nah, ini Januari, Februari, Maret, April gitu. Nah, jadi dari ID penjualan satu itu kan dia Toyota ya. Toyota, ini kan total penjualannya kan 16.033 di bulan Januari. Nah, kita lihat detailnya. Nah, untuk penjualan Toyota, di sini kan ada varian Agya, Terios, Avanza misalkan ya. Agya, Terios, dan Avanza. Untuk di bulan Januari, Agya 8.000, Terios 5.000, Avanza 3.033. Jadi jumlahnya itu adalah 16.000 ya, 16.033 unit. Nah, ini sesuai dengan yang ada di tabel master. Gitu. Jadi kita munculkan rinciannya atau detailnya dari tabel penjualan master. Coba kita buka dulu yang kemarin. Saya buka aplikasinya dulu. Coba kita running. Nah, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Terlihat ya di situ. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau yang kemarin itu kan hanya brandnya aja, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki, BMW. Nah, sekarang kita munculkan detailnya. Detailnya itu kita ambil dari tabel penjualan detail. Nanti dia akan nempel sesuai dengan ID penjualan. Jadi kalau misalnya ID penjualannya 1 ya 1. Jadi masuknya ke penjualan yang Toyota. Tapi kalau misalnya ID penjualannya 2, nanti dia akan masuknya ke Daihatsu gitu loh. Nah, contoh, misalnya ini saya ganti nih ID penjualan jadi 2 nih ya. ID penjualan jadi 2 saya ganti. Nanti kalau misalkan ini kita tutup, nih, kemudian saya preview lagi, tuh jadi pindah kan? Avanza masuknya ke Daihatsu. Nah, karena di tabel penjualan detailnya di sini untuk varian Avanza dia ID penjualannya adalah 1, ada ID penjualannya adalah 2. Kalau misalnya kita lihat di tabel penjualan untuk yang ID 2 itu adalah Daihatsu gitu loh. Paham ya? Nangkep ya maksudnya ya? Jadi kita akan memunculkan sebuah report yang mana terkandung tabel detail di dalamnya. Seperti ini jadinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini kita hanya perlu memodifikasi sedikit aja gitu loh. Cuman sebelum saya lanjut, yang jadi pertanyaan itu bisa atau enggak bikin yang modul 14 kemarin di hari Rabu tuh, yang bikin ini nih modul 14 nih, yang bikin report. Nah, kan ngedesain reportnya ini kan agak lumayan panjang juga prosesnya gitu. Ada yang mau tanyakan atau tidak sebelum kita lanjut? Atau mau di-review ulang untuk desain reportnya? Review ulang saja, Pak. Gitu. Ya udah. Kalau untuk desain formnya saya anggap udah pada bisa semua ya, karena ini kan kita udah berkali-kali coba bikin ya, yang kayak gini. Penambahannya itu hanya ada di komponen ini nih, 2 komponen ini. Komponen report ya, FRX report, dan komponen FRX DB datasheet. Ya. Nah, di modul 14 di sini hanya membutuhkan satu buah komponen FRX report ya untuk report kita, untuk membuat desain reportnya, dan satu buah komponen FRX DB dataset. Nah, ini adalah untuk menampung datanya. Untuk DB dataset ini diambil dari query 1. Nah,
kalau untuk yang sekarang ini ada penambahan. Nah, kalau kemarin kan cuma ini query 1 dataset FX report dan FRS DB dataset 1. Nah, untuk yang sekarang nanti kita akan tambahkan satu buah query lagi ya. Satu buah query lagi. Query ini untuk membuka tabel penjualan dan satu buah DB dataset lagi. Nah, satu buah komponen FRX DB dataset. Yang kedua ini untuk menampung hasil dari record query 2 gitu. Nah, tapi sebelumnya saya akan review yang kemarin ya, cara membuat reportnya. Jadi setelah membuat desain yang seperti ini ya, setelah membuat desain aplikasi yang seperti ini, kemudian ini diatur ya komponennya, semuanya diatur. Jangan lupa masukkan SQL-nya nih. Jangan lupa masukkan SQL-nya. SQL-nya itu adalah select bintang from penjualan. Ya, coba kita cek. Yang query 1 ini, lihat SQL-nya. Nah, ini adalah select bintang from penjualan. Nah, berarti kita artinya select bintang from penjualan ini adalah kita menampilkan record ya. Kita menampilkan record, seluruh record, bintang itu kan berarti seluruh ya. Seluruh record yang ada di tabel penjualan gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, tapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu ya, komponen unique connection-nya itu harus sudah terhubung. Jadi harus sudah terisi dulu. Nah, kan di modulnya kan sudah ada nih. Modul 14-nya, nah di sini kan sudah ada konfigurasinya tuh untuk komponen unique connection. Nah, properti ini harus sudah diatur terlebih dahulu. Database harus kita sudah pilih, portnya harus sudah dimasukkan, servernya juga sudah, username-nya, login from-nya kita false-kan, dan provider name jangan lupa ke MySQL, karena kita menggunakan database MySQL. Gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan database selain MySQL, misalkan pakainya yang untuk di apa namanya Postgre gitu, PostgreSQL, atau misalkan pakai Access ya nggak masalah, tinggal diganti aja provider name-nya dan sesuaikan untuk konfigurasi yang lainnya, gitu loh. Seperti servernya di mana, username-nya apa, gitu. Nah, setelah dikonfigurasi ya, setelah diatur, nah itu kan adanya kan di form koneksi nih, ya, di form koneksi. Ini kan ada DB. Nah, ini setelah diatur semua database-nya, kemudian login form-nya kita false-kan, lalu password-nya isi ya, sesuaikan dengan konfigurasi masing-masing. Portnya 3306, sesuaikan, provider MySQL, servernya, root-nya. Nah, setelah beres ini kan kalau misalnya kita connected kan dia bisa true tuh. Nah, berarti ini sudah masuk nih, sudah bisa terkoneksi. Nah, setelah itu baru kita bisa atur untuk properti SQL yang ada di query 1. Jadi kalau misalkan di sini masih false ya, untuk connection-nya di sini masih false, misalkan nih saya false kan nih, kemudian saya belum atur, misalkan database-nya saya belum pilih, ya. Kemudian di utama ini query 1 saya masukkan SQL-nya, select bintang from penjualan, kemudian saya coba execute ya, saya coba tes execute. Nah, ini dia akan ada error. Errornya tergantung dari settingan koneksi yang kita masukkan sudah lengkap atau belum. Nah, kalau yang tadi saya hapuskan, kalau yang tadi saya praktekkan itu kan saya hapus database ya, saya hapus properti database atau nilai dari database yang ada di unique connection. Nah, dari itu di sini errornya adalah no database selected. Jadi belum dipilih nih database-nya. Gitu. Jadi dia akan error. Nah, kalau misalkan unique connection-nya belum kita atur, otomatis nanti untuk yang query 1 juga ini tidak akan bisa kita atur gitu loh. Nah, implikasinya nanti kita tidak akan bisa edit report. Karena di edit report ya, di sini kan datanya itu kan harusnya kan muncul nih, isi dari field-fieldnya itu. Field-field dari data satu ini harusnya muncul. Nah, sekarang ini tidak muncul. Nanti kita nggak akan bisa ngedesain untuk reportnya. Ya, jadi pastikan komponen connection-nya, ya, unique connection ini harus sudah selesai ya konfigurasinya. Latihan, coba kita true, oke. Kemudian query satunya coba kita tes, SQL, execute. Nah, ini sudah berhasil nih, tidak ada error. Untuk memastikan, coba aja lihat data editor, muncul nggak datanya? Muncul kan? Kalau udah muncul, ya udah berarti sukses, nggak ada error. Kita oke. Nanti coba kita lihat klik kanan, edit report. Nah, coba lihat. Di sini jadi terbuka tuh kan? ID, brand, Jan, Feb, Mar, April. Nah, di sini buka nih. Ya, field-fieldnya terbuka dia. Karena sudah terkoneksi dengan database-nya.
Nah, ini untuk yang data 2 cuekin aja dulu ya, cuekin aja dulu. Karena kita belum kesini, kita desain yang data satunya dulu. Jadi ini saya hapus dulu biar nggak pusing. Nah, awalnya seperti ini ya, saya buka. Jadi kita edit reportnya, caranya klik kanan ya, klik kanan komponen report, kemudian pilih edit report, kemudian buat desain report yang sesuai dengan gambar di modul 14 seperti ini. Awalnya ini kan nggak ada nih, kosong nih. Ya, saya hapus-hapus dulu ya. Kita ulangi. Jadi yang pertama, kita pastikan bahwa DB datasetnya itu harus sudah masuk terlebih dahulu dengan cara klik menu report, ya, klik menu report. Setelah edit report, kemudian klik menu report, pilih data. Nah, ini menu report, kemudian pilih data. Nah, ini data 1 ini harus dicentang, ya. Data 1 itu berasal dari FRX DB dataset 1. Ya. Ini harus dicentang. Setelah dicentang, nanti di panel sebelah kanan, ya, di panel sebelah kanan, yaitu data tree, nanti di sini muncul data 1. Kalau belum dicentang, dia nggak akan muncul. Nah, ini coba, sorry, saya akan hilangkan centangnya. Ini nggak muncul kan? Jadi harus dicentang terlebih dahulu. Nah, setelah dicentang, dia akan muncul data 1 beserta isinya. Lalu, nah, kita lihat, untuk membuat sebuah desain report yang seperti di modul 14, ini setidaknya kita membutuhkan 4 buah band, ya. Membutuhkan 4 buah band. Sebetulnya hanya 3 buah band juga sudah cukup sih tanpa kita menyertakan footer. Jadi band-band yang kita butuhkan diantaranya adalah report title, kemudian ada band header, lalu band master data. Ya, untuk footer ini opsional, bisa dipakai bisa enggak. Ya. Di sini ya, tambahkan 4 buah band, report title, header, master data, dan footer. Nah, ini footer ini opsional, bisa dipakai bisa enggak. Itu terserah. Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara mengklik icon insert band seperti yang ada ditunjuk di gambar ini nih. Ya. Kita buka. Nah, yang ini adalah untuk memasukkan band-band yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada report title, kita masukkan report title, kemudian kita pilih lagi. Nah, itu kalau report title sudah dimasukkan, ini nggak akan bisa dimasukkan lagi. Kenapa? Karena judul hanya bisa satu kali dimasukkan ya. Judul itu hanya bisa satu kali digunakan di report kita. Tapi kalau untuk header itu bisa beberapa. Misalkan saya pilih header. Kemudian kita buka lagi bandnya. Nah, ini header masih bisa dipilih nih. Gitu. Jadi ini bisa beberapa kali untuk yang lain. Tapi untuk yang report title itu hanya satu kali. Pack header juga hanya satu kali nih pack header. Misalkan pack header pilih. Nah, ini udah nggak bisa lagi. Ya. Karena ini munculnya itu ada di halaman yang paling awal kan. Untuk report title itu kan judulnya kan, judul report. Jadi hanya ada di halaman paling awal. Kemudian pack header juga sama. Pack header ini kan dia header untuk yang halamannya. Jadi setiap halaman nanti akan muncul headernya. Ini hanya satu aja. Hanya satu. Pack footer juga sama. Pack footer dia hanya satu tuh. Ya, hanya bisa dimasukkan satu. Tapi ini kita hapus. Setelah masukkan header, kita masukkan master data. Nah, master datanya ketika kita pilih nanti muncul jendela dataset ya. Jadi kita diharuskan untuk memilih dataset mana yang kita gunakan untuk di master data ini. Dataset yang kita gunakan adalah data 1. Oke. Lalu kita masukkan footer. Ini opsional ya, bisa dimasukkan bisa tidak. Ini kalau misalnya dihapus juga nggak masalah gitu. Tapi kita masukkan aja buat belajar. Nah, lalu kita desain ya. Ini kita lebarkan sedikit. Kita desain bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini cara menambahkan captionnya gimana? Nah, cara menambahkan captionnya ini kita masukkan objek teks. Yang mana sih objek teks? Nah, ini di sini ya. Jadi di panel sebelah kiri yang paling kiri ini kan ada icon-iconnya tuh ya. Ini kita masukkan. Kalau misalkan yang ini huruf A, nah ini adalah teks objek ya. Kalau misalkan yang bawahnya ini gambar nih. Jadi kalau misalnya mau menyisipkan gambar di sini. Nah, ini yang bawahnya lagi ini ada sub report. Nah, ini untuk menambahkan sub report nanti.
Tapi kita nggak pakai ini dulu. Nah, kemudian di sini ada sistem teks. Nah, sistem teks ini dia seperti penomoran otomatis, kemudian ada sum gitu, formula sum ya, seperti menjumlahkan, kemudian mencari data tertinggi, mencari rata-rata kayak gitu. Ataupun bisa dengan mencetak tanggal sekarang. Jadi ini tinggal dicoba aja silakan. Ya, yang ada di sebelah kiri ini silakan dicoba bereksplorasi ini untuk apa, ini untuk apa. Terus untuk memunculkan garis itu adanya di draw ya. Memunculkan garis adanya di draw. Nah ini line object. Diagonal line juga bisa. Nah, kalau yang ini dia bentuknya ada arrow-nya, ada panahnya. Ini ada bentuk objek kotak. Nah, ini ada yang rounded, ini ada yang ellipse dan sejenisnya. Nah, sekarang kita masukkan yang text objeknya dulu. Ya, teks objeknya dulu kita masukkan ke sini. Jadi setelah kita mengklik teks objeknya, kemudian kita masukkan ke band title. Ya. Masukkan, klik. Nah, nanti akan langsung muncul otomatis jendela memo. Nah, ini yang harus kita ketik di sini. Isinya apa? Nah, kita lihat di modul. Isinya adalah data penjualan mobil kuartal 1. Nah, ini bisa sekaligus nih. Data penjualan mobil, enter, kuartal 1. Setelah itu kita oke. Nah, muncul ya. Ini bisa kita besarkan. Besarkan. Nah, kemudian harusnya untuk judul itu dia bentuknya center ya. Untuk judul bentuknya center. Ini harus kita center terlebih dahulu. Centernya di sini ya. Alignnya harusnya di center. Ya. Jadi biar dia tengah bentuknya. Nah, cuman tengahnya ini hanya antara teks objek ya. Ini kan teks objeknya segini. Nah, sedangkan dia posisinya harus ada benar-benar di tengah band title. Nah, gimana caranya biar ada di tengah banget gitu ya di band title itu? Kalau misalkan kita pisahkan dulu. Kalau misalkan kita pilih atur secara manual seperti ini belum tentu di tengah gitu kan yang kemarin kita bahas. Ini belum tentu di tengah. Kalau misalkan kita atur secara manual seperti ini. Bisa jadi kalau misalkan kita rubah page setup ya untuk ukuran kertas misalkan ini kita udah yakin tengah nih, tapi begitu kita ganti ya untuk orientasinya, misalnya orientasi kita landscape kan, ini dia nggak akan ikut di tengah, tuh dia malah ada di pinggir gitu, jadi dia tidak otomatis ikut ke tengah. Title, gimana caranya biar langsung otomatis? Dia langsung otomatis. Nah di sini di properti title, di properti objek teks objek yang kita pilih, propertinya di sini kan ada alignment. Nah, alignmentnya kita pilih menjadi BA center. Ya, di sini alignment banyak propertinya ya. Ada BA bottom, berarti itu berarti ada di bawah di posisinya. Center di tengah. Kalau client keseluruhan. Nah, kalau hidden ntar dia hilang, tersembunyi dia. Kalau left di paling kiri dan selanjutnya seperti itu. Ini kita pilih center. Ini kita bikin orientasinya jadi potret lagi. Untuk ukurannya kita pilih A4 aja. Nah, ini untuk setting margin ya, setting margin di sini. Oke, nah kan langsung secara otomatis dia. Nah, kemudian kita cek judul itu harus tebal ya, judul itu harus tebal, bold. Ini kita aktifkan boldnya. Nah ini untuk yang di pinggirnya angka 10 ini adalah untuk merubah ukuran huruf besar kecilnya. Seperti itu. Ya. Tapi misalkan saya pengennya untuk yang kuartal 1 nggak mau hitam nih, gimana caranya? Ini kan langsung sekaligus tuh, semuanya hitam tuh kan, data penjualan tuh ya hitam semua. Pengennya kuartal 1 nggak hitam. Nah, berarti mau nggak mau untuk kuartal 1-nya ini jangan dimasukkan di sini. Ini jangan dimasukkan, dia hanya satu baris data penjualan mobil, gitu kan, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi objek teks kuartal 1. Oke. Kita tengahkan, ini boldnya kita hilangkan. Kita pilih yang center di sini. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan tidak mau tebal semua gitu ya. Coba kita preview ya, previewnya di sini yang di samping save kita preview. Tuh, ya. Data penjualan mobil kuartal 1. Kuartal 1-nya jadi tidak bold sekarang.
seperti itu. Terus kalau misalkan mau merubah jenis hurufnya di sini ya, Arial di sini, jadi bisa dirubah misalkan pengennya Calibri gitu. Selebihnya ntar bisa dieksplor aja ini untuk apa seperti itu. Lalu kita masukkan garis sekarang ya. Masukkan garis. Garisnya ada di draw di sini. Pilih line object. Nah, kita pilih dari sini sampai sini. Oke, beres. Lalu kita pilih pick select tool. Nah, untuk alignnya kita atur menjadi center. Jadi biar dia di tengah. Sama ya kayak judul. Jadi biar dia ada di tengah. Kita ke bawahkan dikit. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan headernya. Band, kemudian bulan. Brand, Januari, Februari, Maret, April. Kita gunakan yang text object. Ya, kita masukkan sini. Brand, brand. Lalu setelah itu bulannya Januari, dan Februari. Ini kalau misalkan mau langsung di enter dia malah ke bawah ya. Kalau misalkan mau kita ke OK di sini tekan Ctrl Enter. Nah, dia langsung Januari, Februari, kemudian Maret, dan April terakhir. Satu lagi. APR. Lalu seperti ini. Lalu tinggal kita atur posisinya. Atur posisinya. Brandnya kita besarkan. Nah. Oke. Lalu untuk menyeleksi semua sekaligus ya, ini bisa dengan tekan tombol Shift di keyboard, kemudian pilih objek yang lain. Seperti ini. Ini kita agak ke atas sedikit. Nah, lalu untuk yang bulan, kita pilih, kita atur perataannya ada di kanan di posisinya. Peratan di kanan, untuk yang brand ada di kiri. Jadi bentuknya seperti ini, ya sesuai itu. Brand Januari, Februari, Maret, April. Cuman belum tebal, ini kita tebalkan. Bold. Lalu kita tambahkan garis. Ini kan ada garis ya, di bawahnya lagi. Nah, untuk garis, ini bisa kita copy paste aja dari yang atas. Kita pilih komponen garisnya, ya objek garis kita pilih, kemudian kita copy, Ctrl C, kita paste, Ctrl V, lalu kita taruh di bawah. Di sini ya, taruh. Coba kita preview. Nah, bentuknya seperti ini jadi. Ini bisa kita agak ke bawah sedikit. Kita lihat preview. Oke, cukup. Lalu kita isi yang band master data. Band master data ini kita lihat data 1 titik brand, data 1 titik jan, data 1 titik feb, data 1 titik mar, data 1 titik APR. Nah, itu tidak usah kita ketik ya. Jadi kita nggak usah pakai yang objek teks, kemudian kita taruh di sini, lalu kita ketik data 1 titik brand. Ini nggak usah ketik kayak gini. Kelamaan. Kalau ngetik kayak gini kelamaan. Meskipun dia bisa ya masuk sini, cuma kelamaan. Jadi ini kita ambil aja langsung dari sini, data tree. Data tree-nya kita tarik nih yang brand ini ya. Kita pilih, klik, kemudian kita tarik ke dalam band master data. Kita simpan sini. Nah, jadi akan langsung otomatis muncul ya. Data 1 titik brand. Lalu yang lainnya kita masukkan juga, yang Januari kita tarik sini. Februari juga sama. Maret dan April. Nah, ini semua ini kita hilangkan tebalnya. Lalu kita atur besar kecilnya. Nah, kita sesuaikan dengan yang di atasnya. Biar rapih ya. Sesuaikan. Nah, Maret. Nah,
ini bisa langsung sekaligus pilih objeknya yang jadi patokan, kemudian kita pilih objek yang lain, lalu pilih yang ini Elegant Lab. Nih, jadi biar dia kirinya itu rata langsung ya dengan yang di atas. Kemudian kita pilih width, jadi sama lebarnya nanti. Jadi sekali biar cepat. Kalau udah, coba kita lihat review. Nah, hasilnya seperti ini. Cuma tinggal kita ganti format dan perataannya. Untuk angka bagusnya kan ada di kanan. Jadi ini mulai dari Januari, Februari, Maret, dan April kita ganti perataannya di kanan, lalu kita format. Nah, di object inspector ya, di property, di sini ada display format. Display formatnya kita buka, ya, button ellipse kita buka. Kita pilih yang number. Kemudian untuk formatnya, ini kita masukkan pagar, koma, pagar 0. Untuk desimal separatornya kita masukkan titik. Kalau udah kita oke. Coba kita preview lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Dia sudah ada separatornya, ya. Kemudian rata kanan. Jadi posisinya dengan header dia lurus. Nah, ini bagus nih kayak gini. Makanya tadi kita samakan lebar lebar objek ya. Kita samakan lebar objeknya antara header dengan master datanya. Ya, kemudian untuk perataannya, alignment-nya ini kita pilih yang kanan, alignment right. Jadi cuma gitu aja. Simple. Ya. Ini kalau sudah, ini kita bisa simpan desain reportnya. Ini bisa kita simpan desain reportnya, kita save ya reportnya. Tujuannya untuk apa? Kita simpan report. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian ini isi nama filenya, nama file kita isi. Jadi disimpannya di dalam satu folder projectnya ya. Misalkan nama file itu adalah penjualan, misalkan ya, penjualan. Oke, save. Ini kita tutup. Kalau udah beres, kita tutup ya desain reportnya. Nah, misalkan untuk desain report ini, FRX report, ini kita hapus. Ya. Kemudian saya masukkan lagi FRX report. Nah, saya masukkan lagi komponen reportnya. Nah, kalau misalkan saya klik kanan edit report, nanti dia kosong. Nah, dia kosong. Kenapa kosong? Karena dia berasal dari komponen yang berbeda. Gitu loh. Makanya tadi kita simpan. Jadi kalau kita udah simpan, kita bisa buka lagi tuh. Open. Nah, ini ada penjualan tadi kan. Kita open. Tuh, langsung. Jadi enaknya gitu. Nah, lalu nah, ini tinggal kita panggil aja menggunakan sintaks FRX report 1 titik show report di tombol button preview. Nah, tombol button preview yang ini kita klik 2 kali, masukkan FRX report 1 titik show report. Jadi kalau misalkan kita run ya, kemudian kita connect, kita preview, nah, muncul ya kan data penjualan mobil kuartal 1 brand Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motor, Honda, Suzuki, BMW, Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Gitu. Nah, misalnya kita mau tambahkan nih, ini bisa kita tambahkan nih datanya di satu nih. Nah, ini dari sini ya, dari report terakhir, kita tekan tombol panah ke bawah yang ada di keyboard. ID-nya nggak usah diisi karena dia akan terisi otomatis. Misalkan untuk brand-nya kita tambahin lagi yang baru, misalkan brand itu adalah apa ya, brand mobil Hyundai misalkan. Hyundai. Enter, kemudian kita pilih kanannya ke kanan, ya, geser panahnya ke kanan. Kemudian penjualannya misalkan di sini 8.790 untuk yang Februari, enter. Februarinya misalkan 900, enter. Untuk yang Maret misalkan 9.500, yang April misalkan 10.000. Kalau sudah, kita geser panahnya ya, recordnya kita geser ke atas. Nanti dia akan secara otomatis menyimpan ya, dengan ID-nya langsung terisi ya, otomatis ini langsung tersimpan. Coba kita cek di database-nya.
penjualan. Nah, masukkan dia. Ya. Nah, ini kenapa bisa kita edit? Ya, bisa kita edit, bisa kita tambahkan secara langsung di dalam data grid. Karena kita lihat di desain aplikasinya, ya untuk komponen DB grid, kita tidak mencentang properti read only. Kalau properti read only yang dicentang, ini kita nggak akan bisa menambahkan record ataupun menghapus record atau mengedit record. Dan misalkan ini yang BMW 5000, ini kita ganti menjadi 6500. Enter, kemudian kita geser panahnya untuk menyimpan. Kita lihat di sini yang tadinya 5000, kita refresh. Tuh, datanya sekarang jadi 6500. Ya. Jadi kita bisa edit langsung lewat DB Grid. Biar bisa edit langsung lewat DB Grid, itu sengaja saya tidak mencentang read only. Kita lihat review. Nah, muncul kan dia BMW 6500, Hyundai 8790. Nah, ini jadi begitu biar dia langsung muncul secara update ya, secara update. Nah, kayak tadi misalkan Hyundai ini saya ganti jadi 8000. Nah, saya preview, dia akan update tuh jadi 8000 ya. Nah, itu biar dia bisa langsung muncul seperti itu karena DB dataset ini dia akan mengikuti data dari query 1 gitu loh. Nah, tadi kan query 1 ini kan dipakai oleh yang DB Grid juga ya. DB Grid ini dia kan masuknya data source-nya D1 ya, ke data source ini D1. D1 masuk ke query 1. Nah, jadi DB Grid dia menggunakan query 1 untuk menampilkan data di sini. Lalu tadi kita ada melakukan perubahan. Nah, otomatis untuk yang query 1 juga terupdate. Masuklah ke DB dataset juga. Nah, setelah masuk ke DB dataset, ini kan dia akan nge-link ke report. Jadi begitu di preview, maka reportnya akan berubah. Tuh. Nah, lalu yang akan kita lakukan hari ini ialah menambahkan detail report ya yang ada di menjadi master detail untuk desain reportnya. Nah, caranya itu adalah dengan menambahkan satu buah tabel, yaitu tabel penjualan detail. Nah, nanti ini akan saya kasih filenya ya, jadi bisa diimport langsung atau bisa dibikin secara manual, terserah. Kita edit, kita tambahkan satu buah query ya, sebuah query, unique query. Kita beri nama misalkan query 2. Oke. Ya, kita beri nama query 2, name-nya ya. Di property name-nya kita tambahkan query 2. Untuk connection-nya kita masukkan ke form koneksi .db. Ini kalau kita pakai unique connection, dia akan langsung terisi secara otomatis nih untuk connection-nya. Jadi dia mencari sendiri. Lalu kita tambahkan juga komponen yang baru, itu adalah FRXDB dataset. FRXDB dataset. Nah, ini untuk username-nya kita ganti menjadi data 2. Langkah selanjutnya ialah dengan memberikan query ya pada query 2. Jadi seperti yang ada di modul, untuk query satunya di sini kan ditambahkan tuh SQL-nya tuh. Ya, query satunya ditambahkan SQL-nya yaitu select bintang from penjualan. Tapi kalau kita bukan select bintang from penjualan untuk yang query 2. Untuk yang query 2, kita akan menampilkan yang tabel penjualan detail. Berarti query-nya atau SQL-nya adalah select bintang from penjualan detail. Nah, seperti itu. Coba kita tes. Query 2, SQL-nya kita masukkan tadi. Select bintang from penjualan underscore detail. Kita coba execute. Kita lihat data editornya. Nah, terbuka. Berarti ini dia sudah oke ya. Sudah bisa dipakai. Nah, DB datasetnya. Nah, sekarang DB datasetnya. Nah, ini datasetnya kita masukkan ke query 2. Awas jangan salah, jangan query 1 tapi query 2. Jadi data 2 masuknya ke query 2. Nah, lalu kita edit reportnya. Caranya sama aja kayak yang tadi. Jadi kita masukkan terlebih dahulu datasetnya ke dalam desain report kita. Bagaimana cara menambahkan datasetnya? Yaitu masuk ke menu report, pilih data. Nah, kita centang yang data 2. Tuh. Nanti akan bertambah nih.
di data tree. Jadi data tree kita sekarang bertambah, yang tadinya cuma data 1 jadi data 2. Isinya juga kan beda tuh. Di data 1 tidak ada ID penjualan, tapi data 2 ini ada ID penjualan. Kemudian di data 2 ada varian, tapi data 1 tidak ada. Karena dia berbeda. Dari SQL-nya juga kan berbeda. Kalau data 1 tadi dia ngambil dari query 1 yang mana SQL-nya itu adalah untuk membuka tabel penjualan. Ya. Kalau misalnya data 2 itu dari query 2 untuk membuka tabel penjualan detail. Nah, setelah kita memasukkan data 2, lalu yang harus kita lakukan adalah menambahkan detail. Kita masukkan insert band, ya. Kita pilih insert band, kemudian kita pilih yang detail data. Tadi kan kita pilihnya master data. Nah, sekarang kita pilih yang detail data. Nah, detail data ini kita masuk ke data 2. Detail datanya masuk ke data 2. Lihat di sini ada ya. Datanya kita masuk ke data 2. Kalau yang master data tadi masuknya ke data 1. Nah, posisinya ini kita geser nih. Posisinya kita geser ke atas nih. Tuh. Jadi footernya ada di bawah. Seperti itu. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke dalam band detail data. Yang kita tarik itu ini varian. Kita tarik nih varian. Kita posisikan letaknya ada di bawah, tapi agak menjorok ya, agak menjorok ke dalam. Setelah brand, nah ini lebarnya kita sesuaikan dengan yang brand. Ya. Jadi agak menjorok ke dalam untuk terlihat ya, biar terlihat bahwa ini itu adalah merupakan detail. Lalu kita masukkan yang datanya sekarang, data bulannya Januari, Februari, Maret, April. Taruh sini. Februari juga sama, kita simpan. Maret, tarik. Jadi cuma tinggal kita tarik-tarik aja. Lalu kita luruskan, kita pilih yang atas dulu, yang bawahnya kita pinggirkan, kemudian kita samakan. Oke. Yang lainnya juga sama. Pilih objeknya, kemudian pilih yang bawah, kiri, samakan. Tinggal atasnya sekarang kita samakan. Top. Oke. Lalu alangkah lebih baiknya untuk detail, ini hurufnya, ukuran hurufnya kita kecilkan menjadi 9. Nah, jadi biar dia lebih kecil dari yang master. Coba kita preview terlebih dahulu. Kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi muncul. Nanti ini kita kanan dulu ya. Kita rubah alignnya jadi kanan. Kita display format. Numbernya pagar koma pagar 0. Jadi intinya sih sama aja ya, kayak bikin master data, cuman posisinya ini ada di detail gitu loh. Coba kita lihat. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk yang masternya kita tebalkan aja biar terlihat. Masternya yang ini, data masternya kita tebalkan. Kita bold. Oke, kemudian kita preview. Nah, kita lihat ya, jelas sekarang. Tuh, Toyota Agya Terios Avanza, Daihatsu Agya Terios Avanza. Nah, ini untuk bentuknya sudah betul ya. Jadi ada master, kemudian ada detailnya. Hanya saja ini belum kita linkkan. Ya, jadi belum kita linkkan. Jadi agar detail itu hanya muncul di record master yang dia punya. Nah, kayak ini Agya Terios Avanza ini kan dia punyanya Toyota, ya kan? Jadi di Daihatsu ini harusnya nggak ada nih, Daihatsu nggak ada, di Mitsubishi nggak ada, Honda nggak ada, Suzuki nggak ada, BMW nggak ada nih, harusnya nggak ada nih. Jadi kita hilangkan, gitu loh. Cuman untuk bentuk ini udah betul, cuma kita tinggal hilangkan, bukan hilangkan, tapi cuma tinggal kita atur agar di tabel detailnya itu mengikuti tabel master, gitu. Ya sesuai dengan tabel masternya. Jadi dia ada nempelnya di masing-masing tabel master. Ini diperhatikan dulu bentuk laporannya. Di sini kan tadi kan ada footer ya, ada footer di sini. Nah, pada saat kita preview, di sini kan ada space ya, ada space tuh. Agak jauh ya, setelah beres Avanza, ini agak jauh, kemudian Daihatsu. Kemudian detailnya, nah, terus ada space, ini kemudian muncul lagi masternya gitu.
Ini space yang ada di sini, ini tuh adalah yang footer, ya. Kalau misalkan footer kita hapus, jadi space-nya hilang. Maka dari itu tadi saya bilang footer itu tadi opsional ya. Kalau misalkan kita mau gunakan footer ya pakai footer gitu. Tapi footernya berfungsi atau enggak gitu, ya terserah sih. Jangan kita pakai aja deh, biar agak jauh, ya biar ada space-nya itu seperti ini. Jadi kita kecilkan aja band-nya biar nggak terlalu lebar. Nah, ya cukup lah. Nah, lalu caranya bagaimana? Kita akan atur agar tabel detail mengikuti yang master. Ini kita save dulu laporannya, kita save dulu, lalu kita tutup. Nah, yang harus kita atur adalah di query 2. Ya, query 2 ini kan tabel penjualan. Jadi biar tabel penjualan ini, ya, biar tabel penjualan detail, query 2 itu adalah penjualan detail. Nah, kita lihat SQL-nya. Ya, penjualan detail. Agar tabel penjualan detail bisa mengikuti tabel masternya, ini kita harus nge-link ya, harus nge-link dengan yang query 1. Nah, di sini kan ada master source. Nah, lihat, di sini ada master source ya, property master source. Di query 2 di tabel detail kita hubungkan ya master source-nya ke data source 1, DS1. Ya. Kita hubungkan ke DS1. Kok dihubungkan ke DS1? Nah, karena DS1 ini dia berasal dari query 1. Ya. Maka dari itu master source-nya kita masuk ke DS1. Lalu master field, nah kita buka master field-nya, kita buka nih. Klik tombol elipsnya. Nah, lalu kita pilih yang mana? ID penjualan di sini. Kan untuk detailnya kan ID penjualan, ya. Untuk master field-nya yang ID. Jadi ID penjualan itu dia sama dengan ID. Gitu kan? Kita lihat di struktur tabelnya, ya. ID penjualan yang ini itu ngambil dari kolom ID di tabel penjualan. Ya, 1 Toyota. Jadi kalau misalnya ini kita rubah, misalkan yang Avanza kita rubah jadi 2, nah berarti yang 2 ini itu adalah kepunyaan yang Daihatsu. Nah, karena ID-nya dia adalah 2. Seperti itu. Maka dari itu ID penjualan yang ada di tabel penjualan detail ya adalah ID yang ada di tabel penjualan. Kita buka lagi aplikasinya. ID penjualan kita pilih, kemudian kita pilih ID, lalu pilih add. Nah, jadi kita join ya, kita join tabelnya. ID penjualan masuk ke ID, kita joinkan. Oke. Nah, setelah dijoinkan udah beres, nanti lihat di atas ini. Tuh, detail field-nya dia akan langsung terisi secara otomatis ya, ID penjualan. Padahal kan tadi kan kita masih kosong ininya. Kita kan nggak ngerasa ngisi ID detail penjualan ya, tapi tiba-tiba ada di sini muncul detail field-nya. Itu berasal dari sini, berasal dari master field yang tadi kita atur. Master field-nya adalah ID ya, yang berasal dari ID penjualan. Ini kalau udah gini, coba kita buka lagi report. Kita edit reportnya. Coba kita lihat review. Nah, sekarang dia sudah betul. Jadi hanya nempel di tabel master Toyota, ya. Hanya muncul di tabel master Toyota sesuai dengan data yang ada di tabel penjualan detail. Nah, ini ID penjualannya kan 1 semua tuh. Kalau 1 semua berarti kan dia brandnya Toyota, ya. Nah, ini udah benar semua. Cuman kok master data yang lain kok pada hilang. Untuk yang apa namanya Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki, BMW, Hyundai kok pada hilang gitu. Itu sebenarnya dia bukan hilang. Sebenarnya dia bukan hilang, tapi dia itu ke-hidden. Kok bisa ke-hidden? Sadar nggak? Kita kalau misalkan lihat di tabel penjualan, ya ini kan ID penjualannya kan hanya 1 doang, ya kan? Sedangkan untuk ID penjualan yang lain kan nggak ada ya. ID penjualan yang lain kan nggak ada. Untuk yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan nggak ada. Berarti artinya bahwa untuk ID penjualan yang 2, 3, 4, dan seterusnya itu belum memiliki tabel, belum memiliki tabel detail, ya, belum memiliki tabel detail. Jadi recordnya belum ada di sini. Nah, kalau misalnya saya rubah jadi 2 nih.
Nanti muncul nih satu, sorry. Saya tutup, kemudian saya review lagi, tuh pasti akan muncul, ya. Tapi yang lainnya nggak ada, tuh, ya kan? Nah, jadi dia itu hidden, ya, karena dia tidak memiliki tabel detail. Nah, bagaimana caranya biar tetap ke print, ya? Jadi bagaimana cara biar tetap muncul? Caranya itu simple. Di master data, ya, master data ini kita klik kanan, kemudian kita pilih yang print if detail empty. Jadi meskipun detailnya kosong, tetap di print, tetap dicetak. Nah, makanya dia akan muncul seperti ini, ya. Jadi meskipun dia tidak mempunyai detail, ya, tapi dia tetap akan muncul. Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki, BMW. Gampang ya? Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang desain report untuk master detail ini kita sudah beres nih. Ada yang mau tanyakan? Apa bingung? Kayaknya pada bingung, Pak. Tidak bingung apa pada bingung? Mungkin pada bingung, Pak. Bingung karena nggak praktek sih ya. Nanti dipraktekin. Nanti dipraktekin ya sambil dilihat tutorialnya. Nah, ini saya tutup. Ini jangan lupa disimpan ya, jangan lupa disimpan. Kita tutup. Lalu ada satu langkah terakhir yang akan saya kasih, yaitu adalah apa? Nah, ini pada saat review. Nah, di sini kan judulnya kan FRX report 1 titik show report. Seperti ini ya. Lalu apa jadinya kalau misalkan yang report ini jangan saya hapus ya. Komponen reportnya saya hapus. Bentar. Sorry, ini saya hapus dulu komponen reportnya. Kemudian saya masukkan lagi. Untuk sintaksnya masih sama ya, show report, FR1 titik show report. Itu kita run, apa yang terjadi? Nah, dia kosong. Begitu di run, dia akan kosong. Kenapa kok bisa kosong? Karena tadi kita melakukan penghapusan komponen report 1. Jadi kalau misalkan kita edit report, nah, ini isinya kosong. Karena yang tadi udah kita desain kan kehapus kan? Udah kita hapus, makanya dia ini kosong. Ini kan baru. Gitu. Terus gimana dong? Masih harus kita bikin lagi? Nggak usah bikin lagi. Tadi kan kita udah simpen, ya kan? Tadi kan kita udah simpen. Kita open, nah yang ini ya, penjualan nih. Tadi kita open, muncul, ya kan? Nah, kita tutup, coba kita run lagi. Connect, review, nah muncul. Gitu. Makanya reportnya harus kita simpan. Kalau tidak disimpan, reportnya nanti bisa bahaya. Tapi, nah saya hapus, kemudian saya masukin lagi ya. Itu masih kurang fleksibel, karena itu kan masih hardcode. Kalau kayak gitu hardcode bentuknya. Nah, sedangkan kita pengen itu berjalan sesuai dengan inputan user. Ini kalau misalkan kita jalankan, kan tadi kan masih kosong ya. Udah saya hapus, terus saya masukin lagi, nah dia kan kosong. Ya, kosong. Karena ini kosong. Biar ada isinya, kan harus di-open dulu reportnya. Harus di-open dulu reportnya. Ya. Nah, ini kita nggak usah open report dari sini, tapi kita bisa tambahkan lewat kode. Nah, dari sini preview. Jadi sebelum show report, ini kita masukkan FRX report 1 titik load from file. Nah, jadi kita ambil dari file. Di mana disimpannya? Nah, misalkan kita buka sekarang. Misalkan tadi kan saya nyimpannya di sini nih ya, di project, di folder projectnya penjualan titik FR3. Nah, misalkan ini saya copy, ya akan saya copy penjualan.fr3, ini saya taruh di D. Saya taruh di D tuh ya, penjualan.fr3. Saya tutup, tulis D.2/penjualan.fr3. Itu kan, ya. Saya taruh di D nih.
penjualan titik FR3. Penjualan titik FR3. Coba saya run, saya connect, saya preview, muncul. Ya kan? Muncul. Nah, tapi kalau misalkan ininya hilang atau misalnya kita ganti aja namanya jadi penjualan 2. Nah, ini nanti dia akan kosong karena dia tidak menemukan penjualan FR3 itu tidak ada di sini. Nah, jadi dia akan nge-link ya, dia tuh bakal ngelihat sesuai dengan yang ada di kode. Kodenya kan tadi kan penjualan D.2 / penjualan titik FR3. Itu caranya ya. Nah, lalu pada saat kita preview reportnya, nah di sini ada tombol save nih. Nah, di sini save prepare report. Nah, ini tuh dia ekstensinya nanti FP3 nih. Ekstensinya FP3 prepare report. Misalkan saya taruh di D. Misalkan nih report penjualan. Saya save. Nah, coba kita lihat di sini di D. Nah, ada kan report penjualan tapi ekstensinya FP3 file. Ini tuh kita nggak bisa buka nih. Nggak bisa buka dari Word, nggak bisa buka dari PDF gitu. Ini nggak bisa nih, atau dari Excel nggak bisa. Jadi hanya bisa dibuka di lewat aplikasinya aja. Coba kita open, kita buka report penjualan titik FP3. Ini muncul. Nah, terus gimana dong biar bisa kita ekspor? Caranya simpel. Untuk mengekspor, kita cari di sini ya di komponennya. Kan ada fast report export. Nah, ini ya, fast report export. Dilihat di sini banyak nih. Ada CSV mulai dari BMP ya, BMP, JPG, TIF, PNG, simple text, CSV, PDF, HTML, RTF, GIF. Ini masukin aja semua. Misalkan saya masukin semua nih. BMP-nya saya masukin. Yang JPEG saya masukin. TIFF saya masukin. PNG saya masukin. Masukin aja semua komponennya ini. Simple. CSV. PDF juga kita masukin. HTML kita masukin. RTF kita masukin. Satu lagi GIF ya, kita masukin. Coba kita running. Kita preview. Kemudian kita klik save. Nah, muncul kan? Ya, sekarang jadi muncul banyak tuh. BMP image. Jadi kita mau di-save, si report ini mau di-save kemana? Ke BMP image, ke JPEG image, PNG image, atau ke PDF file, HTML file. Misalkan kita pilih PDF file. Ya. Nah, ini kita checklist semua. Kemudian kita open after export ya, jadi dia langsung kebuka. Oke. Misalkan kita taruh di D, ya. Ini penjualan PDF. Misalkan namanya penjualan PDF. Penjualan PDF. Ya tipe file jadi PDF ya. Kita save. Tuh. Terbuka hasil dari report yang kita buat. Ada ya penjualan PDF tuh. Terbuka di sini. Data penjualan mobil kuartal 1. Jadi kita bisa ekspor hasil dari reportnya. Jadi nanti ini bisa kita kirim nih. Nah, jadi kita untuk mengenerate report ke PDF, kita nggak usah banyak kode. Kita nggak usah pakai kode. Jadi enak, cuma tinggal kita masukkan aja. Apa yang kita masukkan? Itu adalah komponen untuk ekspornya. Coba misalkan kita ekspor ke HTML. Nanti dia akan langsung generate secara otomatis. Misalkan ini udah gini aja, kita oke. Taruh di D penjualan HTML. Kita save, kita buka. Nah, ada kan penjualan HTML. Ini dibukanya lewat Firefox dia. Lewat web browser. Misalkan saya buka lewat Firefox aja. Atau lewat ini Edge deh, Microsoft Edge. Tuh, muncul kan? Ya, data penjualan mobil kuartal 1. Ini terbukanya lewat Firefox. Karena formatnya HTML. Gitu. Simple jadinya. Oke. Ada pertanyaan? Nanti coba aja deh. Ya, nanti dicoba, di-explore, dicoba, ikuti tutorialnya, sama lihat recordnya, ya, record dari YouTube. Sambil dicoba. Soalnya kalau misalnya nggak sambil dicoba, itu nggak akan bisa-bisa nanti. Nah, lalu sekarang saya akan bahas tentang UAS-nya, ya.
Ini akan saya save dulu semua. Saya tutup dulu. Saya akan bahas tentang UAS. Untuk UAS, jadi nanti bentuknya, sorry, saya sharing screen. Saya akan sharing screen yang, bentar ya, saya siapin dulu filenya. Nah, kayak gini, nanti saya sharing screen. Nah, jadi misalkan gini, nanti untuk UAS-nya, saya akan memberikan sebuah desain, ya. Saya akan memberikan sebuah desain aplikasi, misalkan kayak gini. Misalkan ya ini, buatlah sebuah aplikasi dengan desain form seperti di bawah ini. Nah, misalkan bentuknya kayak gini. Tapi saya tidak akan menyertakan tabel ini, ya. Saya tidak akan menyertakan tabel komponen, ya. Saya tidak akan menyertakan tabel komponen, settingan properti dan value-nya. Jadi pokoknya kalian hanya harus melihat dari desain form yang saya kasih, kemudian kalian bikin sendiri, gitu loh. Misalkan di sini ada kode, ya berarti kan pakai label gitu kan. Ini ada edit text, nah berarti kan pakai edit, ya kan. Ini pakai button, gitu. Ini pakai button, nah, kayak gitu. Jadi saya tidak akan menyertakan detail komponennya, saya tidak akan menyertakan detail komponennya. Berikut propertinya, ya. Jadi kalian silakan atur sendiri, ya. Silakan atur sendiri. Yang penting nanti bentuk dari desainnya itu harus sama, ya. Jadi kriteria penilaiannya yang pertama adalah dari desain harus sama, ya. Desainnya harus sama, ya, meskipun nggak mirip-mirip banget, nggak 100% sama, ya minimal terlihat lah gitu ya kesesuaiannya. Jadi jangan terlalu parah. Nah, terus yang kedua, nanti saya hanya akan memberikan alur logikanya. Alur logikanya saja tanpa memberikan tanpa memberikan kodenya, ya, tanpa memberikan sintaksnya. Jadi tugas kalian itu adalah membuat sintaksnya, membuat kodenya, sehingga aplikasi bisa berjalan sesuai dengan mestinya, ya. Nah, jadi misalkan saya hanya akan memberikan di sini keterangannya. Untuk kode misalkan ya, untuk kode itu dibuat secara generate, ya. Untuk kode dibuat secara generate otomatis. Jadi pada saat tombol ellipse yang ada di samping kode ditekan, maka kodenya akan muncul secara otomatis. Bikinnya kayak gimana, ya bebas, terserah gitu. Mau bikin kayak gimana terserah. Mau panjangnya berapa kodenya bebas, mau formatnya seperti apa bebas. Saya akan memberikan kebebasan seperti itu. Tapi jangan sampai keluar dari konteks aturan yang berlaku, ya. Lalu misalkan ketika tipe kamar dipilih, ya, ketika tipe kamar dipilih, misalkan saya berikan ketentuan untuk tipe kamar ada 3, misalkan suite, deluxe, dan VIP misalkan, ya, atau reguler. Nah, misalkan ketika tipe kamar reguler dipilih, maka biaya dasarnya, tarif dasarnya, dia adalah 1 juta. Nah, misalnya seperti itu. Lalu pada saat tombol hitung ditekan, ya, nanti dia akan menghitung berdasarkan dari biaya tipe kamar yang dipilih, yang akan dikalikan dengan lama hari dia menginap, kemudian disertai dengan tambahan fasilitas yang dia pilih. Nah, maka akan ditampilkan di dalam edit hitung. Nah, jadi ntar seperti itu UAS-nya. Paham nggak? Jadi saya hanya akan memberikan bentuk desain, ya, beserta aturan harus diapakan si desain itu. Jadi si aplikasi itu perjalanannya seperti apa. Nah, untuk masalah alur logikanya, untuk masalah isinya, kodenya mau seperti apa, ya kalian sendiri yang menentukan. Gitu. Jelas ya untuk masalah UAS-nya? Jelas. Jelas ya? Oke deh, kalau jelas sip berarti. Nanti yang dikirim, yang dikirim itu adalah file, saya sharing screen lagi. Nah, yang dikirim itu adalah, jadi
kalian projectnya disimpan ya, satukan dalam sebuah folder ya. Kasih nama foldernya itu dengan nama kalian, NIM kalian dan nama kalian. Misalkan 111 NIM-nya, strip namanya, misalkan namanya Royan, kemudian strip semester 2. Nah, kalau nggak pemrograman visual, PV ya. 111 strip Royan, strip PV, pemrograman visual. Nah, jadi semua di sini ya, projectnya semua ini dimasukkan di folder yang tadi kita buat ya. Formatnya 111 strip nama, strip PV. Nah, untuk format nanti akan disesuaikan ya, tergantung di soal UAS. Dilihat aja nanti. Nah, ini kan isinya biasanya kan kayak gini nih. Nah, misalkan bisa kayak gini. Ya, nama projectnya terserah bebas. Yang penting nama foldernya jangan sampai salah ya. Nama projectnya bebas. Nanti kan isinya kan seperti ini nih, akan jadi seperti ini. Ada nama, ada project filenya, kemudian ada nama unitnya gitu kan. Kemudian ada folder untuk Win32. Misalnya Win32 ini dia folder hasil output, hasil dirun ya. Hasil dirun kan dia akan langsung membuat sebuah file executable-nya. Tuh. Ya. Jadi nanti saya akan lihat nih bentuknya, bentuk hasil exe-nya itu dia sesuai nggak dengan ketentuan. Gitu. Jadi semua isinya ini dikirim ya, dimasukkan dalam satu folder. Foldernya itu nanti untuk formatnya dilihat aja pas UAS seperti apa ketentuannya. Nanti ini tinggal dikompres aja. Klik kanan kompres ya, pakai WinRAR kayak mau pakai 7 zip kayak terserah bebas. Pokoknya dikompres dulu, lalu di-upload. Di-uploadnya bisa di Google Drive atau bisa di manapun tempat berbagi file. Nanti dikirim via email. Yang dikirim itu apanya? Linknya. Ya, linknya dikirim ke via email. Jadi kurang lebih seperti itu untuk UAS ini. Oke, ya. Karena sekarang jamnya sudah mencapai batas ya, yang harusnya lewat 18.10 jadi malah lebih 4 menit. Jadi saya akhiri aja untuk pertemuan kita yang terakhir sekarang. Saya absen dulu, tapi ya saya cek dulu yang hadir sekarang ada siapa aja ya. Mas Soleh, Adinda masuk, Mas Soleh masuk, lalu ada Fahrul Rohim dan Andrian Setiana. Fahrul Rohim dan Andrian Setiana. Fahrul Rohim dan Andrian Setiana. Andrian Satria Karim. Ya, sorry, Andrian Setiana lagi. Andrian Satria Karim. Oke, sip. Tak ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Itu waktunya berapa lama ya, Pak? 1 minggu maksimal. Minggu, Pak. Maksimal 1 minggu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Pertanyaan lain? Nggak ada sebelum ditutup? Tidak ada pertanyaan lain ya? Kalau tidak ada pertanyaan lain, akan saya akhiri. Ya. Jadi pertemuan kita yang terakhir, pemrograman visual, berakhir ya di hari Kamis tanggal 8 Juli. Terima kasih atas partisipasinya selama ini yang telah mengikuti kelas pemrograman visual. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ya, banyak salah kata. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kemudian selamat menempuh UAS nanti, jaga kesehatan, jangan sampai pas pelaksanaan UAS tidak mengikuti, soalnya sayang banget ya. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Banyak Pak Roya. Terima kasih Pak Nun.